Halo sahabat belajar, perkenalkan nama saya Fatima dari kelas PPG Calon Guru PGSDA Gelombang 2 2024 pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 pada dosen Dr. Andes Haji Rusmansyah MPD. Hari ini kita akan membahas pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar, lingkungan kelas yang aman dan nyaman, serta berpihak pada peserta didik dan keterkaitannya dengan mata kuliah lain. Baik, akan kita bahas, ada 4 ya yang akan kita bahas hari ini. Pertama, pengertian prinsip dasar Kursroli, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, implementasi CRT, dan keterkaitannya dengan mata kuliah, pemahaman peserta didik, dan pengembangan kurikulum. Kita masuk ke bagian pengertian CRT. CRT adalah sebuah pendekatan pedagogis yang menghargai, memahami, dan memampatkan keragaman budaya peserta didik sebagai fondasi dalam proses mengajar. Dengan mengintegrasikan CRT, guru dapat memastikan bahwa semua peserta didik merasa diterima, dihargai, dan diberdayakan dalam lingkungan belajar. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip utama CRT meliputi 1. Mengakui dan menghormati keragaman budaya, 2. Membangun hubungan positif, 3. Mengintegrasikan budaya dalam kurikulum, 4. Menggunakan strategi mengajar yang beragam, pendekatan fleksibel dan inklusif, serta memfasilitasi kebutuhan belajar yang berbeda. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek emosional dan sosial. Menurut Maslow, rasa aman adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum seseorang mencapai potensi maksimalnya. Dalam konteks ini, CRT ada 3, keamanan fisik, emosional, dan sosial. Kemudian, dalam implementasi CRT dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik, ada 5, yaitu memahami karakteristik peserta didik, merancang kurikulum, serta menerapkan strategi pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang empatik, serta menyediakan dukungan sosial dan emosional. Kemudian, CRT sendiri memiliki keterkaitan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dari pembelajarannya, yang dimana guru dapat menggunakan pendekatan berbasis budaya untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik, kemudian strategi pembelajaran yang menggunakan metode yang relevan dengan budaya peserta didik. Yang ketiga, inklusi dalam pembelajaran. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap peserta didik, termasuk mereka dari kelompok minoritas, merasa diterima dan didukung. Kemudian saya kaitkan lagi dengan mata kuliah, kurikulum, perancangan, dan pengembangan kurikulum. CRT memiliki relevansi yang signifikan terhadap implementasi kurikulum merdeka, yaitu fleksibel dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila dengan CRT dapat membantu peserta didik mengembangkan dimensi profil Pancasila, dan CRT sendiri memiliki relevansi dalam pembelajaran yang berbasis proyek pada kurikulum merdeka, yang di dalamnya terdapat kemampuan kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam budaya-budaya Indonesia. Selanjutnya, diferensiasi pembelajaran dengan CRT. Di sini guru dapat merancang pembelajaran yang lebih personal dan inklusif, serta meningkatkan kurikulum merdeka sesuai dengan CRT. Kemudian mari kita tarik benang merah, yaitu kesimpulan. Dengan menerapkan pendekatan CRT, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan rasa saling menghormati di antara semua anggota komunitas kelas. Sebagai pendidik profesional, memahami dan menerapkan prinsip CRT adalah langkah penting untuk menuju pendidikan yang inklusif. Demikian penyampaian dari saya, sampai jumpa.